Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai saat ini, pagi hari ini, kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya nikmat kesehatan lahir batin, nikmat iman Islam, kesempatan dan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bertemu muka di antara jamaah satu dan lainnya dalam bersilaturahim sekaligus mengikuti kajian ilmu. Semoga apa niat yang baik, niat yang tulus ikhlas dari panjenengan semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala sebagaimana bisa menambahkan bekal kita kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, keturunannya, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia dalam mengikuti ajarannya hingga di akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini akan saya sampaikan yaitu tentang rezeki dalam Islam. Macam-macam rezeki menurut Islam itu ada banyak jenisnya. Baik itu rezeki yang halal maupun rezeki yang haram. Nah, bagi hamba yang taat, seorang muslim tentunya harus dan wajib mengenal dan memahami berbagai macam rezeki yang dibagikan. Pemahaman akan rezeki di tengah-tengah umat muslim ini masih banyak yang keliru dalam memahaminya, sehingga sulit untuk menghadirkan rasa syukur yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang keliru di dalam memahami rezeki tersebut. Nah, bagi hamba-hamba yang paham, mengenal baik di dalam pembaikan rezeki, itu bisa membuat pikiran ini akan lebih luas dan bisa menyeluruh di dalam menyikapi segala hal termasuk rezeki. Dalam memahami makna dan hakikat dari rezeki yang benar, ini diharapkan kita ini sebagai hamba untuk lebih bisa bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Kita harus bersyukur. Kita sudah punya rumah, kita sudah berkeluarga, kita punya anak dan segala sesuatu
yang kita miliki, kita harus bersyukur. Bapak Ibu, rezeki itu sendiri ada dua arti atau pemahaman. Yang pertama adalah segala sesuatu atas pemberian Allah yang bermanfaat dalam memelihara kehidupan seorang hamba. Misalnya apa? Makanan, udara, dan lainnya. Kemudian arti yang kedua adalah sebuah kiasan terhadap pendapatan, ya, keuntungan, peluang, kesempatan untuk mendapatkan, apakah itu makanan, apakah itu uang, dan segala hal yang dapat digunakan untuk hidup. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kita semua ini untuk apa? Nah, tentunya untuk kita konsumsi, ya. Baik itu yang kita dapatkan dengan cara yang halal maupun yang kita dapatkan dengan cara yang haram, sehingga bisa bermanfaat baik untuk fisik maupun jiwa kita. Nah, Bapak Ibu, ada rezeki yang masuk dalam kategori umum, yaitu segala sesuatu yang memiliki manfaat, ya, bagi tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini adalah kita ini sebagai manusia. Contohnya apa? Ya seperti rumah, harta, termasuk kesehatan kita, transportasi kendaraan, dan banyak lainnya. Itu yang kita dapatkan dengan cara yang baik, yaitu yang halal, maupun dengan cara yang tidak baik, yang haram. Nah, bagi orang-orang yang memperoleh rezeki umum, ini tidak terbatas untuk umat muslim saja, ya, melainkan untuk seluruh makhluk. Nah, khususnya sebagai manusia, itu baik umat muslim maupun yang kafir. Ya, sedangkan besar kecilnya rezeki umum yang didapatkan itu sebetulnya tidak menunjukkan suatu kemuliaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dan ditegaskan firman Allah di dalam Al-Qur'an, yakni surat Al-Fajr ayat 15 dan 16 yang berbunyi, wa ammal insanu idza ma ba'talahu rabbuhu wa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza ma ba'talahu faqara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Yang artinya, adapun manusia apabila diuji oleh Tuhannya, lalu diuji dengan kemuliaan dan kesenangan, maka orang tersebut akan mengatakan bahwa Tuhanku telah memuliakanku. Dan apabila Allah mengujinya dengan membatasi rezeki, maka ia mengatakan, Tuhanku telah menghinakanku. Nah, ya. Jadi sesungguhnya semua kemuliaan dari seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu terletak ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga besar kecilnya, banyak sedikitnya rezeki, baik itu yang kita peroleh dari duniawi ini merupakan ujian semata, ya. Rezeki yang kita dapatkan ini merupakan ujian semata dan bukanlah kadar dari kecintaan Allah kepada hambanya. Ini tadi masalah rezeki yang dalam kategori umum.
Kemudian ada rezeki yang masuk dalam kategori khusus. Yang dimaksud khusus, macam-macam rezeki pada bagian ini adalah segala hal yang bermanfaat dalam menegakkan agama dan keimanan seseorang. Yang termasuk dalam rezeki khusus itu apa? Ya seperti ilmu, ya, amal yang soleh, serta semua rezeki yang halal dan penuh berkah. Ini yang bisa membuat seseorang itu akan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki inilah, rezeki khusus inilah yang menjadi perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang disintainya. Bahkan ulama sepakat bahwa rezeki yang hakiki adalah rezeki khusus yang bisa mengantarkan kepada seseorang pada suatu kebahagiaan yang sejati di dunia maupun di akhirat. Rezeki ini memang oleh Allah dikhususkan adalah untuk hamba yang mukmin, di mana Allah menyempurnakan keutamaan yang dimiliki oleh seorang hamba. Sebagaimana termaktub firman Allah di dalam Al-Quran, yakni surat At-Talaq ayat yang ke-11 yang berbunyi, wa man yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa, yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah serta menjalankan amal soleh, niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian rezeki kalau ditinjau dari bentuknya itu ada dua, yaitu rezeki material dan rezeki non material. Rezeki material itu adalah rezeki yang berwujud, ya, rezeki yang berwujud serta dapat langsung dirasakan oleh manusia, yang termasuk ke dalam kategori rezeki material ini adalah sesuatu benda seperti makanan, rumah, pakaian, dan seluruh benda yang berwujud. Sebagaimana namanya, rezeki material adalah sesuatu yang berwujud materi dan biasanya bisa difungsikan untuk segala kebutuhan makhluk, termasuk kita-kita ini. Kemudian yang rezeki non material itu rezeki yang tidak terlihat, ya, yang tidak terlihat secara indrawi manusia, akan tetapi mampu dirasakan manfaatnya oleh hamba. Yang termasuk di dalam rezeki non material ini apa? Ya, termasuk kesehatan, anak yang soleh dan solehah, ketenangan hati, keberkahan hidup, saling mencintai dan dicintai, dan sebagainya. Meskipun ini tidak masuk dalam unsur materi, namun bukan berarti bahwa rezeki non materi ini
kurang signifikan baginya. Bahkan ini dibutuhkan karena menyangkut roh dari segala sesuatu yang berupa materi. Ya, contohnya atau misalnya gini, kalau kita tidak ada ketenangan hati, ketenangan batin, sehingga di dalam melaksanakan aktivitas itu tentu akan tidak bisa dengan baik. Ya. Untuk mencari rezeki pun tidak akan bisa tenang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada rezeki manakala ditinjau dari akidah, yaitu ada 3 macam, yaitu rezeki yang dijamin, rezeki yang dibagikan, dan rezeki yang dijanjikan. Rezeki yang dijamin itu adalah rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi tiap-tiap makhluknya. Jadi rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya. Dan sedangkan penetapan ini yang terkait dengan jumlah tentunya tidak sama antara makhluk satu dan makhluk yang lainnya. Nah, untuk secara kadar setiap makhluk, khususnya manusia, mendapatkan kadar rezeki yang berbeda. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya di dalam Al-Qur'an pada surah Hud ayat 6 yang berbunyi wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha wa ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia, Allah, mengetahui tempat berdiam binatang itu serta penyimpanannya. Semuanya ini tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi ayat ini secara jelas menyatakan bahwa Allah itu menjamin rezeki itu tidak terkecuali bagi binatang melata. Dan penetapan rezeki itu sudah merupakan takdir dan tercatat dalam Lauh Mahfuz. Oleh sebab itu, rezeki ini merupakan bentuk realisasi. Merupakan bentuk realisasi dari ketetapan takdir yang tidak dapat diubah dan harus berjalan sebagaimana mestinya, disebut juga sebagai takdir mubram, yaitu ketetapan Allah itu mutlak, tidak dapat diubah, baik itu melalui usaha, melalui doa, maupun melalui ikhtiar manusia. Ini yang terkadang kurang dipahami dengan baik oleh seseorang yang mengakuinya bahwa Allah telah mengesampingkannya. Kemudian ada rezeki yang dibagikan. Rezeki yang dibagikan adalah rezeki yang masih bisa berubah kadarnya atau masih bisa bertambah sesuai dengan seiring berjalannya waktu. Nah, rezeki yang bisa bertambah ini tentunya semuanya tergantung dari makhluk yang bersangkutan, yaitu rezeki yang bisa diperoleh karena usaha dari seorang hamba atau dari seseorang. Hal ini termaksud di dalam firman Allah, yaitu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 11 yang berbunyi lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi
yahfadanahu min amrillah innallaha la yaghfiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi-anfusihim wa idza aradallahu biqaumi syu'an fala marudda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang menjaganya secara bergiliran, baik dari depan maupun belakangnya. Nah, ini tugas yang diperintahkan oleh Allah, dan Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau hamba manakala mereka tidak merubah dirinya sendiri. Apabila Allah itu berkehendak untuk berbuat keburukan, tentu tidak ada yang bisa menolaknya. Dan tidak ada pelindung bagi seseorang melainkan Allah. Nah, hari ini menyebutkan atau menyinggung tentang etos atau besarnya usaha yang dilakukan oleh seorang hamba, di mana akan memberikan rezeki berdasarkan besaran usaha yang dilakukan oleh seseorang di dalam menjemput rezeki. Jadi ini Allah juga menyerahkan sepenuhnya kepada hamba di dalam mengubah kadar rezekinya, dan senantiasa memberikan kesempatan agar supaya aktif dalam melakukan atau menjemput rezeki. Rezeki inilah Bapak Ibu yang sering dan paling sering dicari oleh umat manusia, di mana seseorang itu bekerja tentunya demi memperoleh rezeki untuk meraih kebahagiaan. Karena itulah jenis rezeki yang dibagikan ini bisa diperoleh melalui apa yang dikatakan hukum alam atau sunatullah. Rezeki ini masuk ke dalam takdir mu'alak, yaitu yang masih bisa berubah. Di mana ketentuannya masih dapat berubah, itu pun tergantung pada makhluk itu sendiri. Sejauh mana perubahan yang terjadi itu didasarkan pada seberapa besar usaha yang kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bumi ini tidak hanya tempat kita untuk berpijak saja. Bumi adalah tempat kehidupan kita, dan di bumi inilah terdapat rezeki yang begitu penuh berkah yang diberikan oleh Yang Maha Berkah. Oleh karena itu kita harus berikhtiar menjemput rezeki tersebut. Di mana Bapak Ibu sekalian juga ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakihi wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi buat kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah ke seluruh penjuru dan makanlah sebagian rezekinya, bahwa hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan setelah dibangkitkan. Ini rezeki yang dibagikan. Kemudian rezeki yang dijanjikan. Ada rezeki yang dijanjikan sebagaimana rezeki yang dibagikan, yaitu rezeki yang masuk dalam kategori takdir mu'alak yang masih bisa berubah. Oleh karena itu,
rezeki ini hanya dan masih dapat berubah dalam hal kadarnya. Sebagaimana kita sebagai hamba-hambanya tentunya harus secara aktif di dalam berusaha dan menjemput rezeki tersebut. Nah, letak perbedaannya di mana antara rezeki yang dibagikan dengan rezeki yang dijanjikan ini. Kalau rezeki yang dibagikan itu diperoleh dengan cara berusaha dan bekerja. Sedangkan rezeki yang khusus itu bisa diperoleh melalui jalur yang disebut ketakwaan. Yang disebut ketakwaan. Bapak Ibu, rezeki inilah yang diberikan Allah kepada manusia, kita ini yang telah berhasil memenuhi berbagai kriteria ya, yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kriteria tersebut itu apa? Sebetulnya sangat sederhana, yaitu kita hendaknya sebagai seorang hamba yang mukmin dan selalu bertakwa. Dan kriteria berikutnya adalah selalu melakukan amal soleh, berperilaku baik sesuai dengan yang telah diatur di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Ini terbukti kalau rezeki khusus ini tidak dapat diperoleh dengan cara berusaha dan bekerja, namun rumusan tersebut bisa didapatkan pada jalur berikhtiar dan bertawakal manakala itu dilakukan sekaligus secara bersamaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak macam-macam rezeki dalam Islam itu, termasuk rezeki yang bisa kita dapatkan karena kita bertakwa. Terdapat rumusan yang sangat sederhana di dalam rezeki ini. Manakala kita itu dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menambahkan rezeki kepada seorang hamba. Kalau kita taat kepada Allah, Allah senantiasa menambahkan rezeki kepada hambanya. Sebaliknya, kalau kemaksiatan itu akan membuat rezeki yang rusak nilainya. Kalau kemaksiatan akan membuat rezeki itu rusak nilainya. Seringkali rezeki ini disebut dengan istilah rezeki yang tak terduga. Tak terduga bagi seorang hamba yang senantiasa berjalan pada ketakwaan yang ikhlas. Sehingga seseorang ini akan selalu bersikap ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah itu tidak akan enggan untuk mengganjar hambanya yang berhusnudzon kepadanya dengan limpahan rezeki. Ini disebutkan di dalam firman-Nya di Al-Quran pada surat At-Talaq pada ayat 2 dan 3. Wa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bil ma'rufin wa ashidu dawa adli minkum wa aqimus syahadata lillah dzalikum yu'adu bih man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang artinya dan dia yaitu Allah
memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi Allah melaksanakan segala sesuatu dan membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Juga dipertegas di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alaihim yarakatim minas syama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan berkah kepadanya dari langit dan bumi. Tetapi kalau ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang diperbuat. Jadi ayat ini bahwa yang namanya suratullah itu selalu berlaku bagi seluruh makhluk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini kalau memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, senantiasa akan menambahkan rezeki. Allah akan menambahkan rezekinya. Namun demikian, Allah pun menganjurkan, memerintah kepada hambanya agar tidak meninggalkan dan tidak diperkenankan untuk meninggalkan ikhtiar. Jadi kita itu tetap harus berikhtiar pada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu ketakwaan kita, juga perwujudan kita rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan, dan kita hendaknya selalu berusaha tanpa enggan berdiam diri. Kemudian berikutnya adalah rezeki yang bisa kita dapatkan karena menikah. Sebagai salah satu amal penyempurna ibadah, kedudukan menikah itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan tidak sempurna ibadah seseorang manakala seseorang itu meninggalkan sunnah Nabi yang satu itu, yaitu menikah. Bagi seseorang yang menikah, Allah itu berjanji, orang yang menikah Allah berjanji akan melancarkan rezeki baginya. Dan Allah telah berkali-kali menyebutkan bahwa rezeki bagi mereka yang menikah akan dicukupkan sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan manakala seseorang itu menikah. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32. Wa ankikul ayyama minkum wasyolikin min ibadikum wa imanikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga yang layak, orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki maupun perempuan. Kalau miskin, Allah pun akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Karena Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Juga
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada 3 macam orang yang berhak memperoleh pertolongan. Yang pertama yaitu orang yang menikah karena menginginkan kesucian. Yang kedua adalah budak mukatab yang bertekad untuk melunasinya. Dan yang ketiga adalah orang yang perang di jalan Allah. Ini hadis Ahmad Tirmidzi. Budak mukatab itu apa? Perjanjian secara tertulis antara si budak dengan majikannya. Ya. Perjanjian secara tertulis untuk memperoleh suatu kemerdekaan, kebebasan dengan cara membayar. Baik itu dengan cara diangsur dengan jangka waktu tertentu, manakala sudah sampai pada waktunya, jangka waktu yang ditentukan lunas, maka budak pun akan mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu pernah menikahkan seorang laki-laki yang tidak mempunyai apa-apa. Ya. Rasul pernah menikahkan seorang laki-laki yang tidak memiliki apa-apa. Padahal mau nikah kok tidak memiliki apa-apa. Kan pasti ada senjatanya yang bisa menguatkan untuk menikah. Ya. Yang dimiliki hanya sehelai kain sarung yang dikenakannya. Bahkan tidak mampu untuk membayar mas kawin. Cincin dari besi pun tidak mampu. Meskipun demikian, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengawinkan dengan seorang perempuan dengan mas kawin apa? Harus mengajari istrinya membaca Al-Quran sebagaimana yang dihafal kebiasaannya. Mas kawinnya diperintahkan oleh Rasulullah supaya mengajari istrinya membaca Al-Quran yang dihafalkan setiap harinya. Nah, dengan kemudahan Allah dan kasih sayangnya, akhirnya si anak lelaki ini dicukupi kebutuhannya. Dicukupi kebutuhan untuk hidupnya bersama istrinya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada rezeki yang bisa kita dapatkan dari bersyukur. Nanti kurang lebih jam 5.10 ya, masuk Isra ya. Kemudian rezeki dari bersyukur ya. Tentunya betapa besarnya manfaat ya, keutamaan bersyukur, di mana berkali-kali ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah itu berjanji bahwa seseorang hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan, maka akan dilipat gandakan nikmat Allah yang diberikan. Sebaliknya, bagi orang yang tidak pandai bersyukur akan diberikan azab yang sangat pedih. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 dengan tegas menjelaskan, wa id adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur,
niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti adabku sangat berat. Ya. Ini rezeki yang bisa kita peroleh dari bersyukur. Ada rezeki yang kita peroleh dengan istighfar. Jadi ada juga rezeki yang bisa kita dapatkan dengan istighfar, disebutkan di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai 11. Fakutus takfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa alaikum mitroro. Yang artinya beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Allah itu akan menurunkan hujanan lebat kepadamu dan akan bisa memperbanyak harta, memperbanyak rezeki. Ya. Lebih dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya barang siapa yang memperbanyak bacaan istighfar maka Allah akan mengadakan baginya setiap kesusahan itu ada pemecahannya, setiap kesempitan itu ada jalan keluarnya. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian ada rezeki yang bisa kita dapatkan dari sedekah. Juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245. Man dalladzi yuqridullaha qardan kasanan fayudaifahu lahu adhafan katsiratan wallahu yakbidu wa yaksud wa ilaihi turja'un. Yang artinya siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu berupa infak dan sedekah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya dan dilipatkan yang lebih banyak. Jadi di sini Allah itu menganjurkan kepada kita sebagai hamba agar supaya harta kita itu kita nafkahkan di jalan Allah. Maka Allah berjanji akan melipat gandakan dari apa yang kita lakukan dalam mencari sedekah, dalam mencari rezeki melalui sedekah ini. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan hal tersebut untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Ini sama halnya dengan makna yang ada di dalam ayat lain, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin minatun habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah maka serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir dan tiap-tiap butir 100 biji. Allah akan melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Ada di samping tadi ada rezeki yang bisa kita peroleh dari anak, ya. Anak yang kita miliki. Memang ini dalilnya semuanya dari Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, yaitu Al-Quran surat Al-Isra ayat 31. Wala taqulu auladakum qasbatan imlaq nahnu narjuquhum wa iyyakum inna
inna qatlahum kana khinan kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki mereka termasuk rezeki kepadamu. Oleh karena itu kita tidak boleh menyakiti apalagi membunuh anak karena gara-gara takut miskin. Takut berakibat jatuh miskin di masa mendatang. Nah, kalau zaman dulu itu kalau ada anak perempuan itu dibunuh karena takut malah menambah beban dalam kehidupan. Ini termasuk kategori dosa besar di bawah setingkat syirik, ya, setingkat syirik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa rezeki yang kita dapatkan dengan cara yang halal, ya, dengan niaga. Jadi sudah jelas bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan berbagai pintu rezeki yang bisa kita dapatkan. Nah, sekarang kembali kepada kita bagaimana kita untuk berusaha di dalam meraih menjemput rezeki tersebut. Tentu harus dengan cara berikhtiar, ya. Tidak boleh berdiam diri dan hendaknya penuh dengan kekuatan dalam ketakwaan, sehingga kita akan mendapatkan rahmat dan kemudahan dalam hidup kita. Waktunya cukup, saya kira saya akhiri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Pemahaman rezeki dalam Islam ini tentunya ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan umumnya kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.